Oke guys, kali ini saya akan membuat program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan program JavaScript. Video ini saya buat untuk menjawab komentar dari salah satu YouTubers atas nama Wanted One. Komentarnya seperti ini. Buatlah program sederhana yang menggunakan JavaScript untuk menghitung nilai akhir, grade, status dari mata kuliah. Berikut contoh form untuk inputan. Output dari program tersebut yaitu semua inputan dan nilai akhir, grade beserta status. Rumus nilai akhir adalah 30% UTS ditambah 30% UAS ditambah 40% tugas. Grade dapat dilihat di bawah ini. Berikut nilai akhir grade. Kalau mahasiswanya dapat nilai 80 ke atas, grade-nya A. Kemudian 70 sampai 79, grade-nya B. 60 sampai 69, grade-nya C. 50 sampai 59, grade-nya D. Kemudian 50 ke bawah itu grade-nya E. Untuk status, jika nilai grade mahasiswa A, B, C, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika D, maka mahasiswa dinyatakan perbaikan. Dan jika E, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Oke, langsung aja kita bikin programnya. Oke, next. Oke. Kita buka Notepad++ dengan cara double klik. Oke. Pertama-tama teman-teman harus menginstal aplikasi Exam.pp dulu untuk memudahkan kita dalam merunning program yang kita buat secara offline. Kalau udah, kita buka di sini. Ini di PC-nya kita buka. Kemudian di partisi C kita buka. Nah, di sini terdapat folder Exam.pp jika sudah diinstal. Nah, kita buka dengan cara double klik, kemudian cari folder htdoc. Kemudian kita buka. Nah, di sini kita harus bikin dulu folder baru untuk menyimpan program yang kita buat sebentar. Kita bikin folder baru. Kemudian kita kasih nama bebas. Kasih nama grade aja. Oke, kemudian enter.
Jika sudah, kita minimize saja yang ini, kembali ke notepad plus-plusnya. Kebetulan saya udah punya programnya. Ini oke. Untuk codingnya saya copy aja. Kemudian saya taruh di sini ya, di notepad plus++. Ctrl V. Oke, ini dia. Ini ya codingnya. Bentar, saya geser. Oke. Biar lebih jelas. Ya. Coding secara keseluruhan. Ini dia, guys. Oke. Jika teman-teman sudah bikin codingnya, kemudian disimpan dengan cara klik menu file, kemudian klik save as. Kita tentukan lokasi untuk menyimpan programnya. Bentar. Jadi ini program untuk form inputnya aja. Kita simpan dulu ya. Kita simpan di partisi C. Kemudian pada folder exampp kita buka. Kemudian buka folder htdoc. Nah, ini kita simpan di folder grade yang kita buat tadi. Kita buka, kemudian kita simpan. Kita kasih nama filenya dulu. Kita kasih nama input, bebas ya. Input. Untuk formatnya menggunakan PHP. Kita cari PHP. Oke, ini dia. Klik. Jika sudah, jadi ini ya, nama filenya input.php. Kemudian kita simpan. Sekali lagi, ini program untuk form input. Jadi codingnya seperti ini. Biar lebih jelas, saya ulangi lagi codingnya ini, guys. Oke. Ya, ini coding secara keseluruhan. Jadi nggak ada yang disensor. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi
program untuk memproses data yang kita input. Jadi dalam program ini ada 2 file yang kita akan buat. Oke, lanjut. Kebetulan saya juga udah punya codingnya ya. Oke, saya copy dulu ya. Kemudian saya taruh di notepad. Kita buka ya. Buka menu atau file baru ya. Kemudian saya taruh di sini. Oke, ini untuk coding proses data yang kita akan input. Kita simpan dulu ya guys, dengan cara klik menu file, kemudian klik save as. Oke, jadi kita simpan pada folder grade. Jadi kita satukan dalam satu folder, nggak boleh terpisah. Untuk file yang kedua kita kasih nama output. Bebas ya teman-teman, mau kasih nama apa bebas. Dan jangan lupa formatnya PHP. Oke, ini nama filenya output.php. Jika sudah, kita klik tombol save. Oke guys, sudah tersimpan. Jadi untuk coding secara keseluruhan silakan teman-teman lihat. Ini coding untuk memproses data yang kita input. Jadi fungsi dari coding ini untuk menampilkan data yang telah kita input pada form data mahasiswa. Oke, coding secara keseluruhannya seperti ini. Saya ulangi biar lebih jelas. Oke. Kembali ke atas ya. Ini coding dari atasnya. Kita turun ke bawah. Oke. Jadi ini udah mentok ya. Kemudian kita geser ke samping biar kelihatan codingnya. Ya ini guys. Jadi codingnya udah kelihatan semua.
coba kembali ke atas. Oke, jadi teman-teman bikin codingnya dari atas sini. Ini coding awalnya dari sini, kemudian ke bawah. Oke, jadi akhir program codingnya di sini. Kemudian lanjutan codingnya yang panjang ini di samping batas sini aja. Jadi inilah coding secara keseluruhan. Sekali lagi, coding ini untuk memproses data yang kita inputkan pada form data mahasiswa, atau dengan kata lain untuk menampilkan data yang kita input. Oke. Jika sudah, kita minimize saja yang ini. Ini minimize. Close aja. Oke. Kita coba cek kembali di folder tadi ya. Nama foldernya grade. Ini udah terdapat 2 file. File ini untuk form input data mahasiswa, kemudian file outputnya untuk memproses atau menampilkan data yang kita input. Jika sudah lengkap, yang ini kita minimize saja. Kemudian selanjutnya kita jalankan aplikasi ExamPP dengan cara double klik. Kita tunggu. Ini kita klik tombol start untuk APC-nya. Ini juga MySQL-nya, kita klik tombol start. Kemudian FileZilla-nya juga kita start. Kemudian untuk baris MySQL-nya kita klik tombol admin. Kita tunggu. Oke. PHP-nya udah kebuka. Sekarang pada kolom pencarian untuk PHP MyAdmin-nya kita hapus ya guys. Terus kita yang localhost-nya jangan dihapus. Kemudian kita input nama folder yang kita buat tadi, atau folder tempat kita menyimpan file program yang telah kita buat. Tadi nama
foldernya grade, ketik grade. Oke, jadi seperti ini ya linknya, localhost/grade/. Jika sudah, tekan tombol enter sekali, kemudian kita ini file atau program yang telah kita buat di sini ya udah tampil. Kemudian kita klik file input. Nah, jadi ini form untuk menginput data mahasiswa. Sekarang kita coba input nama mahasiswa, bebas ya. Kita kasih nama Elias. Untuk mata kuliahnya website. Nilai tugasnya kita kasih 80. Kemudian nilai UTS-nya kita kasih 85. Nilai UAS-nya kita kasih 90. Oke. Jika sudah, kita klik tombol proses. Oke guys, berhasil menampilkan nilai akhir mahasiswa atas nama Elias, mata kuliahnya website, nilai tugasnya 32, nilai UTS-nya 25,5, nilai UAS-nya 27, nilai akhirnya 84,5, grade-nya A. Keterangan dinyatakan, selamat Anda lulus. Oke, ini untuk grade A-nya. Kita coba grade B-nya. Kembali aja. Kita coba ganti ini. Untuk nilai UAS-nya kita kasih 60 misalkan. Oke. Kemudian klik tombol proses. Nah guys, grade-nya jadi B, nilai akhirnya 75,5, grade-nya B, dengan keterangan dinyatakan selamat Anda lulus. Oke, grade A, grade B-nya udah. Sekarang kita coba grade C-nya. Ini kita kembali aja. Untuk nilai UTS-nya kita coba ganti 60. Oke. Jadi nilai akhirnya 68. Grade-nya C. Keterangan selamat Anda lulus. Apalagi kita coba kembali. C-nya udah ya, sekarang D-nya belum. Kita coba nilai UAS-nya kita kasih 50. Oke,
Kita klik tombol proses. Oh, masih C ya. Kita kembali dulu. Kita coba ganti nilai UTS-nya jadi 50. Masih C. Nilai tugasnya kita coba ganti dengan 70 misalkan. Nah, ini guys, nilai akhirnya 58, grade-nya D. Keterangannya jadi berubah. Dinyatakan Anda wajib perbaikan. Sekarang yang terakhir, grade E-nya. Kita coba nilai tugasnya kita kasih 50. Contoh. Kemudian klik tombol proses. Masih D. Kita coba ganti. Ini 45 nilai UAS-nya. Contoh. Nah, ini ya guys, nilai akhir 48,5 dengan grade E dan dinyatakan maaf, Anda tidak lulus. Oke, dengan demikian program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berhasil dibuat dengan sukses, dan untuk hasilnya udah sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh Wanted One. Oke, sekian video dari saya untuk Wanted One. Semoga video ini menjadi solusi dari kasus yang dihadapi, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman klik tombol subscribe, like, share, dan komen-komen. Jadi bagi teman-teman yang menghadapi kendala dalam membuat tugas program apa aja, silakan tinggalkan komentar. Dengan senang hati saya akan membantu teman-teman dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi. Oke, sekian video ini. Akhir kata, mantul.